Baik, kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Ini untuk yang bentuk ketiga dan bentuk keempat ya. Ini untuk bentuk ketiga singkat, yang bentuk keempat juga singkat, tapi biar nanti kita lebih mudah untuk pembahasannya ya. Ini untuk bentuk ketiga di sini bentuknya ini unik. Uniknya karena apa? Karena di sini bilangan pangkatnya itu beda. Maaf, bilangan pokoknya beda. Nih, bilangan pokoknya beda, A dan B. Tetapi pangkatnya sama. Nah, ini di soal ini tuh gampang banget, tapi logik untuk dapat ke sini tuh yang agak sulitnya gimana gitu. Jadi di sini sama untuk syaratnya, di mana A dan B-nya tidak boleh sama dengan 1 ya, dan harus lebih besar daripada 0. Kenapa nggak negatif? Karena di sini kita nanti konsepnya akan lanjut kepada fungsi logaritma, di mana nanti basisnya tidak boleh bilangan negatif. Jadi ini aturan ya, sebetulnya kalau mau negatif pun juga bisa sih kalau mau, tapi nanti akan sulit ya kalau bentuknya nanti tidak tentu seperti ini. Nah, di sini syaratnya juga tidak boleh sama. Lah kalau sama ntar gimana ya? Sarojeng bohong. A pangkat fx sama dengan A pangkat fx. Ya, berarti bukan soal dong itu mah. Itu mah penegasan. Saya adalah saya gitu. Jika namanya. Oke, itu logical matematik itu seperti itu. Jadi permasalahan kalau beda. Kalau sama jadi masalah nggak? Enggak. Apel sama dengan apel, benar. Apel sama dengan jeruk itu jadi masalah. Ini harus diterangkan. Berarti jeruk teh kudu kumaha gitu, meja sama dengan apel, apakah dimutasi kinetik atau gimana. Nah, itu logik matematik. Jadi kamu jangan mikir bahwa matematik itu sempit, caranya harus seperti itu. Enggak. Jadi kalau kamu punya logika, oh ini kalau saya masukkan nilainya ini benar, kiri kanan jadi sama, nah berarti itu jawabannya gitu. Jangan bingung gitu. Nah, di sini penyelesaiannya kenapa fx-nya harus sama dengan 0. Nah, ini harus kalian benar-benar pahami kenapa gitu loh ya. Sama dengan 0. Gini aja deh. 2 sama dengan 3. Setuju nggak? Enggak dong. 2 nggak mungkin sama dengan 3. Sekarang kita kasih pangkat. 2 pangkat berapa? Pangkatnya boleh beda, tapi hasilnya sama. Saya yakin nggak ada 2 pangkat 2, 4. Ya, tilu salah. 27. Namun iri samikeun 2 tilu pangkat 2 salah. Jadi nggak bakal ada yang sama gitu. Nah, sekarang ada nggak yang bikin nanti nilainya jadi sama? Coba pikirkan, tapi Bapak langsung kasih tahu jawabannya, yaitu 2 pangkat 0 dan 3 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Ingat, yang pangkat 0 hasilnya adalah 1. 3 pangkat 0 berapa? 1. Nah, jadi sama. Makanya alasannya kalau pangkatnya sama fungsinya, bilangan pokoknya berbeda, tidak masalah bilangan pokoknya. Yang jelas cari bilangan pangkatnya atau bilangan eksponensialnya sama dengan 0. Dengan catatan, ingat bilangan pokoknya tidak boleh 0. Makanya ini lebih besar dari 0. Nah, itu logiknya yang agak sulit daripada di pelajaran ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini gampang banget ya. Ini lihat, Pak, pertanyaan misal. Pertanyaan. Mun aya bentuk soal bilangan pokoknya beda, pangkat nage beda, dan fungsi itu bisa dikerjakan? Bisa. Sebetulnya itu nanti ada di pengayaan maksud saya ya, di pengayaan nanti akan dipelajari. Itu nanti dekatnya kepada konsep logaritma. Jadi penyelesaiannya ada 2 cara. Nanti kalau misalkan ada yang nilainya bagus, insya Allah akan saya kasih di pengayaan. Karena untuk yang standar ini hanya ada 6 aja. Dan ini yang bentuk ketiga. Oke, Pak, ini yang kita langsung kerjakan aja. Gampang dong, gampang. Ini karena bilangan pokoknya beda dan pangkatnya sama, berarti tinggal langsung cari. X plus 3 sama dengan 0. Sesuai dengan tadi ya, penyelesaiannya bahwa tinggal disama dengan kan 0. Berarti ini X sama dengan 3-nya pindah, berarti jadi min 3. Udah, gitu aja. Mudah sekali bukan untuk bentuk ini. Makanya nih, bentuk ini jarang sekali keluar di ulangan ya. Tapi di UN biasanya suka ada, cuman bentuknya sok nggak aja dilebay-lebay. Opa kan kayak UN, terserah. Nah, untuk yang kedua, nah ini soal kombinasinya, dimana nih bentuknya yang pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Ini persamaan kuadrat bener-bener kalian butuhkan ya, harus bisa ya. Ini 5, ini 7 mah nggak masalah, yang penting pangkatnya sama. Ya udah, tinggal kita sama dengan kan 0 gitu. Nah, ini kita harus faktorkan alias mencari nilai X. Masih inget dong? Dia apa? Jadi X dalam kurung cari ya X. Nah, alah gitu. Coba cari angka kalau dikalikan hasilnya adalah min 2. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Angkanya berapa dengan berapa? Coba
cari. Kan di sini x-nya udah 1 ya, jadi gampang tinggal tulis lagi x-nya di sini. Dikalikan dapat min 2, dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Udah gampang, itu apa? Min 2 dengan positif 1. Coba min 2 kali 1 min 2. Min 2 tambah 1 min 1. Nah ini berarti angka-angkanya. Pak, ya cara kieu kumaha sih? Abi hilap, nanti Bapak akan ajarkan cara Bapak nih, ya. Di buku sih ada, cuman tidak semuanya seperti ini. Jadi cara memfaktorkan tuh ada, kalau salah ada 3 ya. Menggunakan rumus ABC, memfaktorkan kuadrat sempurna ya, kuadrat sempurna melengkapkan kuadrat sempurna, mohon maaf. Yang terakhir ini adalah cara cara bagaimana kamu bisa menebak. Sebetulnya ada banyak caranya, tapi ini salah satu cara di sini. Dan ini kita tinggal cari x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2 ya, karena 2 pindah. Yang kedua adalah x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Nah, Pak, ada cara yang Bapak tadi, ini ada cara yang Bapak ya. Ini disebutnya kalau anak-anak dulu belajar tuh namanya adalah cara jam pasir. Karena bentuknya cina juga jam pasir, padahal mah itu lah karep. Oke, cara nak tulis lagi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Jadi di sini ada koefisien berapa ini, kalau nggak ada tulisannya adalah angka 1. Jadi caranya adalah ini kalikan dengan ini, dengan C. Ini tuh A, B, C ya. Ini 1 kali min 2 adalah min 2. Sama sih konsepnya kayak tadi, cuma ini lebih lebay didetailkan. Jadi dikalikan pilih 2 angka nih ya. Kalau 2 angka ini dikali dapat ini, kalau ditambah dapat ini koefisiennya 1 ya. Berapa ya tadi? Min 2 dengan 1. Nah seperti itu. Nah setelah ini kemana? Kalau setelah ini adalah langsung dibikin kepada ini, tulis lagi. Jadi ini tuh ada per x, kalau dilanjutkan ya, tapi Bapak kombinasikan aja dengan yang udah kalian paham ini. Jadi x itu dari sini. Nah jadi kalau ini angka 2 berarti di sini 2x ya. Jadi ini bentuknya balik lagi jadi x min 2 x plus 1. Nah caranya selanjutnya seperti ini. Nah ini hanya cara-cara pribadi saja lah ya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk keempat. Nah ini bentuk keempat nih mulai agak sulit menurut Bapak karena bentuknya nanti fungsi dengan fungsi. Tapi ini Bapak ambil yang paling mudah dulu, dimana nanti yang kelima ini syaratnya pengerjaannya ada 4, bahkan kita harus membuktikan satu persatu. Dan di sini kita membuktikannya hanya 1 sih, itu bagian kedua. Nah jadi bentuk di sini ini bentuk bilangan pokoknya adalah fungsi. Nih lihat, ini bilangan fungsi. Kemudian di kanannya juga adalah fungsi, pangkatnya fungsi juga hx. Nah ini bukan mirip, sama banget dengan bentuk yang nomor 3 tadi. Nih bentuk yang nomor 3 nih sama, cuman bedanya di sini pangkatnya fungsi dan sama, bilangan pokoknya berupa angka. Kalau di sini kelebihan ini, bilangan pokoknya adalah fungsi. Kenapa? Berarti caranya gimana? Nah di sini cara yang pertama adalah pastinya pangkatnya adalah harus bilangan 0 nih, makanya yang kedua. Tetapi syaratnya adalah fx dan gx nya tidak boleh bareng-bareng, bahkan tidak boleh sama dengan 0. Nah di sini pengerjaannya, penyelesaiannya ada 2, makanya kita harus mengerjakannya 2 kali gitu. Nah di sini jadi kesulitan tersendirinya adalah apa? Karena logika kita harus benar-benar jalan di sini, dimana nanti kalau misalkan hx nya disama dengan ke 0, ternyata fx dan gx-nya 0, berarti itu tidak memenuhi, berarti itu bukan penyelesaiannya. Nah jadi kamu harus hati-hati untuk menyimpulkan ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh soalnya, saya kasih 1 aja lah ya supaya tidak terlalu puyeng. Nah di sini lihat, ini adalah fx ya, nih lihat, yang ini adalah gx gitu ya. Nah yang atas ini dua-duanya sama, yaitu hx. Untuk penyelesaian yang pertama ini berdasarkan tadi penyelesaiannya di mana. Nah ini lihat lagi ya ke sini, bahwa untuk penyelesaian pertama adalah fx nya sama dengan gx nya. Nah fx nya sama dengan gx nya artinya kita disuruh mencari nilai x nya.
kalau fx dan gx-nya sama. Jadi gini logikanya. Jadi kalau ini sama pangkatnya sama, kata Bapak tadi nggak ada permasalahan. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X, yaitu penegasan. Makanya caranya bagaimana ini bisa X-nya sama hasilnya, karena pangkatnya udah sama. Nah ini untuk yang pertama adalah fx-nya harus sama dengan gx-nya. Ya udah kita tuliskan fx-nya adalah x kuadrat min 5x plus 9 sama dengan 2x plus 3. Nah ini karena persamaan kuadrat, maka salah satu ruas harus jadi 0. Kita gunakan aja yang sebelah kanan jadi 0. Berarti ini pindah ke sebelah kiri. Jadi x kuadrat min 5x plus 9 min 2x. Maaf, min ya harusnya ya. Kan 3 plus pindah jadi apa? Jadi min. Ya, ini hapus dulu lah biar enak kelihatannya. Oke, jadi min 3 sama dengan 0. Nah, yang bisa kita jumlahkan dulu. Nah ini min 5 dengan 2, 9 dengan min 3, jadi x kuadrat jomblo ya. Min 5 min 2 jadi min 7x, 9 dan min 3 jadi plus 6 ya. 9 kurangi 3 6 sama dengan 0. Tapi kita cara pakai ini aja lah biar cepet. Cik lamun dikalikan hasilna genep dijumlahkan hasilna min 7. Perkalian genep hiji kali genep dijumlahkan 7 mol bisa. Nah tetapi min, berarti keduanya harus bilangan min 6 dan min 1. Oh kayak begitu caranya. Min 6 kali min 1 positif 6, min kali min plus min 6 tambah min 1 min 7. Nah berarti ini jawabannya. Berarti kita dapat di sini aja lah, x min 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 6. Atau yang kedua, x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Nah ini adalah HP yang pertama. Nah untuk yang kedua, nih awas yang kedua, Bapak agak atas di sini ya, agak atas. Untuk yang kedua ini kita harus cari hx-nya disama dengan ke 0 dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya pun tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini harus dibuktikan, jadi nggak selesai gitu. Jadi udah dapet ini, nilai ini harus dibuktikan dulu benar nggak gitu. Nah ini agak panjang ya. Nah maka kita pertama cari dulu hx sama dengan 0. Hx-nya siapa? X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Langsung aja dikalikan dapat 3, dijumlahkan dapat min 4. Ya udah tadi sama ya kayak yang tadi ya. Berarti apa? Berapa? Min 3 dengan min 1 gitu ya. Berarti kita dapat 2x-nya nih. Di sini aja ya kita nyarinya. Biar nggak banyak space-nya. Jadi ini yang pertama x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Yang kedua x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Nah ini harus diuji. Ini belum nih, maka ini kita uji dulu. Ujinya ada 2. Yang pertama nih, x sama dengan 3. Kita masukkan ke fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 9. Berarti kita gantikan x-nya adalah dengan 3. Jadi f3 sama dengan 3 pangkat 2 min 5 kali 3 ditambah 9. Berapa hasilnya? 0 moal. Ini 3 pangkat 2 9 dikurangi 15 berarti min 6 tambah 9. Berarti berapa? 3. 0 enggak? Kan katanya nggak boleh 0. 0 enggak? Ini tidak 0. Berarti T alias terbukti. Untuk yang kedua, untuk x-nya sama dengan 1, kita masukkan juga menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 2 min 5 kali 1 plus 9. Berapa? Hiji kurangi 5 4 min 4 tambah 9 berarti berapa? 5. Gitu. Ini juga terbukti seperti itu. Berarti ini untuk fx tidak 0. Nah kita sekarang lihat gx. Kalau untuk gx benar-benar tidak 0, berarti 1 dan 3 ini memenuhi himpunan penyelesaian. Kita coba untuk kepada gx ya. Kita masukkan. Untuk gx nya ringan nih, yaitu
2x plus 3. Kita masukkan untuk 3 berarti G3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 6 tambah 3, 9. Terbukti nggak 0. Kemudian yang terakhir, X sama dengan 1. Berarti G1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3. Berapa? 5. Ini juga terbukti. Nilai ini hanya pembuktian, tidak masuk kepada himpunan penyelesaian. Nah, di sini jadi HP-nya ada siapa saja HP-nya? Ada 6. Ini sudah terbukti 1. Karena ini dua-duanya terbukti tidak 0, maka ini juga adalah HP. Ini juga HP. Nah, Pak, ini 1. Ini 1. Karena sama, berarti kita cukup tulis 1 kali. Jadi HP-nya adalah 3 dulu, terus 1 ya. Boleh tulis lagi 1 gitu yang sama boleh. Tapi saran Bapak nggak usah ya, ini cukup tulis sekali saja. Jadi HP-nya adalah 6, 3, dan 1. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Mudahnya itu soal ini. Jadi ini baru 2 penyelesaian. Nanti ada yang sampai 4 penyelesaian. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu semuanya harus dibuktikan satu persatu. Nah, itu nanti dibentuk nomor 5. Insya Allah ini untuk jadi materi pertemuan minggu depan ya, untuk bentuk soal nomor 5 dan nomor 6 ya. Untuk pertemuan ini Bapak cuma sekian. Silakan dipelajari. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan kalian tanyakan langsung di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk dengan ketentuan yang sudah berlaku. Itu aja, mudah-mudahan paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih.